Shalom semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita satu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini bersama dengan semua hamba-hambamu yang sedang sekolah polisi negara di Polda Riau. Kami ada di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu, beribadah kepadamu. Maka bentuk kami semua, Tuhan, sehingga apa yang kami dapatkan dalam ibadah singkat kami di siang hari ini menjadi bekal kami, sehingga ketika nanti semua hamba-hambamu ini menjadi polisi, mengabdi kepada bangsa dan negara ini, mereka punya iman yang luar biasa kepadamu juga, dan akhirnya hidup mereka menjadi kesaksian yang hidup dan nama Tuhan dipermuliakan. Bicara kepada kami, jangan kami satupun yang kau lalui. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Bersama-sama ya semua menyanyi. Semuanya kita memuji Tuhan ya. Apabila ia jatuh tak sampai mendetak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, senang berjumpa dengan semuanya di sini. Dengan keterbatasan karena tidak bisa berjumpa, ya, tapi dengan teknologi yang ada kita bisa berjumpa, dan saya berharap apa yang kami kerjakan, kami berikan di sini, itu bisa membentuk kalian semuanya, para yang sedang studi menjadi calon polisi, menjadi polisi yang handal, polisi yang luar biasa dalam Tuhan tentunya. Dan perkenalkan, kami adalah komunitas The Warriors dari GKI The Way.
yang ada di Serpong, ya, di Tangerang. Jadi kami berada di wilayah Polda Banten, saudara, ya. Dan meskipun kita jauh, tapi saya percaya apa yang kita kerjakan hari ini bisa menjadi berkat buat semuanya. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan bacakan buat semuanya saudara di sini. Kisah Rasul pasal yang ke-10, perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Petrus dan Cornelius. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius!" Ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan, dan Allah mengingat engkau." Haleluya. Ini kisah tentang seorang perwira, ya, yang bernama Cornelius. Alkitab katakan tadi seorang perwira pasukan Italia. Jadi dari sini kita bisa memperhatikan bapak-bapak semuanya di sini, bahwa Cornelius ini adalah bagian dari pasukan Romawi, ya, yang hari itu kalau kita belajar sejarah, Kekaisaran Romawi menjadi imperium yang terbesar, yang berdampak luar biasa. Kerajaan atau bangsa atau negara yang terbesar zaman Perjanjian Baru. Wilayah mereka begitu luasnya sampai jauh dari Roma, bahkan wilayah Palestina, saat itu sering disebut sebagai provinsi Syria, ya, itu juga menjadi daerah yang dikuasai oleh Romawi. Dan Cornelius adalah salah satu dari perwira pasukan Romawi yang berasal dari Italia. Dia seorang penjajah. Dia seorang yang berasal dari bangsa kafir. Ya. Kalau kita lihat konteksnya, berarti dia bukan orang yang berasal dari keturunannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Dia dituduh atau tidak diterima dengan baik sebenarnya oleh orang Yahudi yang begitu bangganya dengan status mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Tapi yang menarik di sini, meskipun dia adalah seorang perwira dari imperium penjajah yang namanya Romawi, tapi dikatakan di ayat 1 tadi, ia adalah seorang yang disebut orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Di ayat 2 dikatakan, ia saleh. Nah ini menarik, bapak-bapak semuanya di sini perhatikan. Sebagai orang Roma, tentu dia tidak percaya kepada Yahweh, kepada Elohim, kepada Adonai, kepada Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Orang kafir, orang tidak bersunat. Pertanyaannya mestinya kita ketika membaca ini muncul dalam benak kita. Kenapa Cornelius ini bisa menjadi orang yang dikatakan di ayat 2 Kisah Rasul 10 sebagai orang yang saleh itu? Orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan. Kata saleh, saudara, dalam ayat yang kedua ini, itu secara harafiah berarti dia orang yang taat beribadah. Menarik di sini. Sebagai orang yang berlatar belakang Romawi, orang yang kafir, tentu dia awalnya, dia punya dewa-dewi yang dia sembah sendiri. Pemujaannya tentu tidak sama dengan pemujaan orang Israel kepada Tuhan. Dia punya agama sendiri. Tapi ketika dia ada di tanah perjanjian, ketika dia ada di Kaisarea, ketika dia ada di tempat yang Tuhan berjanji kepada Abraham, disinilah aku akan memberkati kalian. Cornelius berubah pemahaman iman dari iman sebelumnya menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah. Apa yang terjadi di sini? Kalau saya memahami, berusaha menyelami kisah Cornelius ini, saya percaya Cornelius akhirnya bisa beriman kepada Tuhan karena memang dia di hatinya
sejak masa lalunya, sebelum dia ada di tanah perjanjian itu, sudah punya kehausan akan Tuhan. Semua calon-calon polisi yang sedang sekolah di sini, bukankah kita pernah dengar lagu seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu? Ya. Kita sering nyanyi lagu itu. Jadi semua di sini tentu beriman Kristen, karena ada di tempat ini untuk beribadah bersama dengan saya dan komunitas gereja kami. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang akan nanti mengabdi kepada bangsa dan negara ini sebagai polisi? Itu sudah benar-benar haus akan Tuhan, punya kerinduan akan Tuhan, ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya jadi pendeta bukan setahun 2 tahun, Bapak-bapak semuanya. Bahkan kalau Bapak-bapak di sini usianya masih di awal 20-an, berarti hampir seusia saudara lah saya sudah melayani Tuhan. Saya banyak melihat banyak orang-orang yang punya pangkat, orang-orang yang punya jabatan, hari-hari ini meskipun Kristen, tapi masih mengandalkan dukun-dukun, masih mengandalkan opo-opo, masih mengandalkan okultisme, supaya dia terlindungi, tanda kutip, dari orang-orang jahat, dari kuasa-kuasa jahat, dengan meminta pertolongan kepada orang-orang yang disebut orang-orang pintar itu. Saya berharap tidak ada siswa di sini yang seperti itu. Jangan maafkan saya, tampilan kalian keren sebagai abdi negara dengan baju seragam, tapi kalian tidak punya iman yang kuat kepada Tuhan. Saya mau berkata sebagai hamba Tuhan, Tuhan sanggup pelihara kalian. Tuhan sanggup menjaga kalian. Meskipun nanti pemerintah kita, bangsa ini menugaskan kalian ke daerah-daerah konflik, percayalah bahwa Tuhan teramat sanggup menjaga dan melindungi kalian. Tuhan, saya katakan, seutas rambutmu pun tidak akan jatuh kalau tidak kuizinkan. Itu janji Tuhan. Maka Cornelius yang punya pemahaman seperti ini akhirnya mengalami Tuhan di tanah yang jauh dari kampung halamannya Italia. Dia akhirnya mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Dan bagi saya inilah perjalanan rohani yang harus semua kita lalui. Saya sebagai manusia lahir dari keluarga Kristen. Mungkin sebagian besar di sini juga seperti itu. Orang tua kita Kristen, bahkan bapak saya aktivis gereja. Tapi jujur, kalau boleh jujur sejujur-jujurnya, saya mengenal Tuhan dengan sungguh baru di usia 27 tahun. Saya mengalami pertobatan baru di usia 27 tahun. Apakah sebelumnya saya bukan Kristen? Saya Kristen, saya aktivis gereja juga, aktivis kaum muda di situ. Tapi saya belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi kepada Tuhan, maka dengarkan saya seperti Cornelius ini. Paradigma kita, hati kita, iman kita yang terekspresi nanti lewat tingkah laku, perbuatan, karakter. Nanti kalau di sini semuanya sudah menjadi benar-benar polisi yang mengabdi kepada bangsa negara karena sudah lulus dari sekolah ini, kalian semua bisa menjadi polisi yang memiliki integritas tinggi. Karena saya percaya orang yang mengalami Tuhan akan dirubah, akan menjadi serupa, segambar seperti Tuhan. Dan ini yang saya rindukan. Maka ketika ada aktivis kami, Pak Prana, menghubungi saya sebagai gembala, mau nggak melayani firman Tuhan di SPN Polda Kepri, Kepulauan Riau, saya langsung bilang, siap. Sebab pelayanan gereja kami juga sudah melayani lapas, orang-orang yang menjadi warga binaan di Pematang Siantar, Pak, di Medan sana. Jadi kalau orang-orang yang sudah divonis salah menjadi warga binaan, itu kami layani. Terlebih saya rindu bisa melayani bapak-bapak semua yang nanti menjadi abdi negara sebagai polisi. Supaya nanti masyarakat ke depan kita, masyarakat yang benar-benar seperti sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa. Ini dasar negara kita. Jadi jangan anggap remeh Kristen sebagai sekedar agama. Bagi saya Kristen bukan sekedar agama tapi gaya hidup. Maka jadilah polisi yang menjadi seorang Kristen sejati. Saya mau informasikan bahwa kata Kristen itu sebenarnya secara harafiah artinya pengikut Kristus.
Kata Kristen pertama kali ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus di wilayah Antioquia. Sebutan Kristen pertama kali diberikan kepada orang-orang percaya oleh orang-orang kafir. Itu ejekan awalnya. Kristen lo, Kristen kamu, dasar orang Kristen. Kenapa orang-orang percaya dihina menjadi seorang Kristen saat itu oleh orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi? Karena mereka tidak habis pikir, kenapa ada orang yang percaya kepada Tuhan, yang Tuhannya mati, gitu. Tapi orang-orang Kristen hari-hari itu menerima dengan ucapan syukur, sehingga bahkan ke depannya nanti bisa merubah stigma ejekan Kristen itu menjadi pride, kebanggaan. Dan saya berharap sungguh semua nanti polisi-polisi di sini bangga menjadi orang Kristen. Bangga menjadi orang Kristen yang dipilih Tuhan menjadi abdi negara sebagai polisi di tanah air yang keren, luar biasa yang namanya NKRI ini. Jadi yang pertama yang kita pelajari dari Cornelius adalah ia seorang yang saleh. Secara harafiah arti saleh adalah taat beribadah. Sederhananya saya ingin mengatakan kepada semua di sini, meskipun kita nanti waktu kita dihabiskan untuk mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai abdi negara, sebagai polisi, maka jangan pernah lupakan Tuhan. Minta izin komandan kalian kalau ditugaskan hari Minggu, dan bisa nggak minta waktu 1 jam, 2 jam untuk beribadah di gereja. Saya percaya kalau sesama polisi yang beragama Muslim diizinkan untuk beribadah hari Jumat di masjid, di musola, tentu kita juga punya hak yang sama. Meskipun kita mungkin dianggap minoritas, tapi harus kita berani tunjukkan iman kita. Rajin beribadah. Pegang Tuhan. Andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan pernah duakan Tuhan dengan apapun juga. Cornelius, nanti saya jelaskan kenapa dia diberkati Tuhan. Karena dia memulainya ketika bertobat menjadi orang yang saleh, orang yang taat beribadah. Ini tercatat di Alkitab kita. Maafkan saya ya, semua calon polisi dan bapak-bapak pembimbing di sini yang sudah menjadi polisi atau perwira polisi. Mestinya kita malu sama Cornelius ini. Dia orang kafir. Gak percaya Tuhan tadinya, latar belakangnya tidak menyembah kepada Tuhan. Tapi ketika dia bertobat, dia menjadi orang yang dikatakan Alkitab saya. Bukan saya yang mengatakan, tapi dia katakan Alkitab dia seorang yang saleh. Artinya, pertobatannya benar-benar diikuti dengan cara dia mengekspresikan imannya kepada Tuhan, yakni menjadi orang yang taat beribadah. Malu bagi saya, kalau kita lahir sebagai seorang Kristen, kita tumbuh besar di gereja, aktif sekolah minggu, aktif di anak remaja, kaum muda, sebelum akhirnya bapak-bapak semuanya mau sekolah di SPN ini. Tapi kita tidak bisa mengekspresikan iman yang ada di hati kita dengan perbuatan punya ibadah yang bagus kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di ayat 2, ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Orang Kristen yang taat beribadah banyak. Tapi orang Kristen yang taat beribadah banyak itu belum tentu semuanya takut akan Tuhan. Maafkan saya. Bapak-bapak tentu kalau membaca berita-berita belakangan ini atau sebelum ini, kita sudah mendapatkan informasi, apalagi bapak-bapak, erat kaitannya dengan hukum nanti. Nanti ada yang di bagian bareskrim, nanti ada yang ditempatkan di bagian lalu lintas dan lain sebagainya. Ya. Kita belajar, dan mestinya para polisi, calon polisi di sini juga belajar tentang hal-hal ini. Bahwa ada bahkan pejabat tinggi, sangat tinggi di negeri ini, yang Kristen, tapi ditangkap tangan korupsi. Bayangkan. Yang dikorupsi adalah uang negara, uang bangsa ini, yang didedikasikan untuk membantu masyarakat bawah yang sedang kesulitan menghadapi pandemi COVID-19. Dikorup, dicuri oleh orang yang dipercaya bangsa ini menjadi pemimpin, memperkaya dirinya sendiri. Dan saya mau katakan itu orang Kristen, Pak. Apakah dia tidak pernah ke gereja? Saya yakin dia rajin ke gereja, Pak. Apakah dia tidak berdoa setiap hari? Saya yakin dia juga berdoa, Pak. Tapi dia tidak takut akan Tuhan.
Semua orang, lepas apapun agamanya, tahu mencuri itu nggak bagus, mencuri itu dosa. Tapi berani dia lakukan. Bagaimana saudara nanti? Hari ini coba introspeksi diri. Apakah sudah takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan berarti berusaha menjalankan semua apa yang diperintahkannya. Menjauhi semua apa yang dilarangnya. Hitam-hitam, putih-putih. Panas, dingin, jangan suam-suam. Pernah dengar gak firman Tuhan yang mengatakan, kalau suam-suam kuku akan kumuntahkan. Jadilah polisi yang berani memposisikan dirimu. Bukan saja sebagai abdi bangsa dan negara ini, tapi juga sebagai hamba Tuhan. Sebab saya percaya beberapa saudara semua di sini, kenapa mau jadi polisi, ada di sekolah polisi ini? Karena merasa dipanggil Tuhan. Ada ketertarikan dari batinmu ingin mengabdi. Itu panggilan. Itu panggilan Tuhan. Maka kata Paulus, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka nanti ketika sudah lulus ditempatkan di mana saja oleh atasanmu, oleh Polda Riau ini, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Maka kalau atasan kita bisa kita tipu, orang di sekitar kita, relasi kita bisa kita tipu, rekan sejawat kita bisa kita tipu. Tapi kalau kita berpikir kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak bisa kita tipu. Isi hatimu yang paling dalam pun Tuhan tahu, bapak-bapak semuanya. Maka jadilah polisi seperti Cornelius, seorang perwira yang takut akan Tuhan. Yang berikutnya yang kita pelajari dari Cornelius ini apa? Dikatakan di ayat yang kedua, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dia sebagai pengikut Yahudi yang baru, agamanya baru. Dia bukan cuma takut akan Tuhan, dia bukan cuma rajin beribadah, tapi dia mengasihi saudaranya. Ya, Tuhan katakan, saudara dalam konteks Alkitab bukan semata teman kita, saudara kandung kita, saudara yang punya saudara atau saudara seiman. Sebagai hamba Tuhan, pendeta, saya ini pendeta, saya mengatakan kepada semua di sini bahwa musuhmu pun, kata Alkitab, harus kau kasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi nanti ketika bapak-bapak semuanya mengabdi kepada bangsa sebagai polisi, kasus apapun yang kita dapatkan dan harus kita kerjakan sebagai pengabdi kita sebagai bangsa pada negara ini, maka lakukan dengan sesama yang bagus itu, yang benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa membedakan. Oh, ini satu suku nih. Wah, ini satu marga dengan saya nih. Wah, ini satu agama dengan saya. Oh, ini tidak satu agama. Oh, penampilannya saya tidak suka. Belajarlah jadi nanti abdi negara yang benar-benar dikatakan seperti Cornelius tadi. Cornelius mengasihi dengan banyak memberi sedekah. Bapak-bapak, saya pernah membaca atau melihat di YouTube ada seorang anggota polisi yang menyisihkan waktunya, menyisihkan penghasilannya dengan memelihara atau menghidupi anak-anak yatim piatu. Dan maafkan saya, yang saya lihat di YouTube itu adalah polisi dari Muslim. Saya terenyuh, saudara. Ya, mungkin nanti semua di sini merasa penghasilan kita kurang, tidak cukup. Tapi ada contoh figur polisi yang maafkan saya bahkan tidak seiman dengan kita, yang mempraktekkan kasih kepada sesama. Itu extraordinary, luar biasa. Dan saya kepengen nanti di antara semua di sini ada muncul polisi-polisi yang bukan saja mengabdi kepada bangsa ini dengan luar biasa, bukan saja punya iman yang luar biasa, tapi menjadi polisi yang benar-benar bisa mengasihi. Jadi terang, jadi garam. Bapak-bapak nanti nggak ditakuti sama masyarakat dengan seragamu. Mereka menghormati kalian semua nanti. Karena mereka melihat bukan kalian semata-mata berseragam. Tapi kalian memang adalah karakter Kristus. Gambar Kristus. Mereka bisa melihat Kristus dalam hati kalian. Kristus yang kalian sembah sebagai Tuhan itu terpancar dalam diri kalian sebagai polisi. Saya rindu sekali. Itu makanya saya mau melayani di tempat ini. Karena saya berharap 5-10 tahun mendatang,
polisi-polisi yang berasal dari anak-anak Tuhan. Sekarang puji Tuhan, Kapolri kita, negara ini mempercayakan Kapolri dari agama kita. Itu bagus, itu keren. Tapi saya nggak pengen cuma seperti dari puncak es, gunung es doang. Saya pengen sampai ke bawah-bawahnya. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di kepolisian Republik Indonesia ini. Benar-benar menjadi polisi yang beda dengan yang lainnya. Polisi yang takut akan Tuhan. Polisi yang mengabdi dengan sungguh. Polisi yang mengasihi sesamanya. Polisi yang bertanggung jawab. Dan ini kalimat yang paling keren. Polisi yang memiliki integritas. Hari ini kalian lagi sekolah. Tentu banyak dari pendidik-pendidik kalian yang mengajarkan bagaimana menjadi seorang polisi abdi negara dengan baik. Dibekali dengan banyak ilmu. Mungkin ada ilmu psikologi juga yang diajarkan. Pakai itu, serap itu. Dan ekspresikan nanti ketika kalian ada di tengah-tengah masyarakat. Jadilah polisi yang dicintai, bukan yang ditakuti semata. Jadi belajar dari Cornelius. Mulailah memberi. Memberi dari apa yang kita punya. Memberi di sini bukan masalah uang. Tapi memberi waktu. Mungkin kalian kerja, habis kerja, ada waktu sisa. Karena masyarakat sekitar tahu kalian polisi. Mungkin di rumahmu nanti, di RT-mu, di RW-mu. Ikut ambil bagian dalam kehidupan sosial di sana. Dengan adanya figur kalian sebagai polisi di tengah masyarakat tanpa seragam. Itu juga akan membuat masyarakat akhirnya mencintai kepolisian. Jadi tampillah di masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat, jadi berkat buat masyarakat. Tampillah di gerejamu, jadilah bagian di gerejamu. Hubungi pendetamu, gembalamu, Pak Pendeta. Saya mungkin nggak bisa melayani full karena saya mengabdi kepada bangsa ini dan waktu saya ya harus tergantung dari atasan. Tapi saya janji Pak Pendeta, kalau saya ada waktu, saya akan bantu gereja ini. Apa yang bisa saya bantu kira-kira Pak Pendeta? Supaya gereja ini semakin menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Kerjakan itu. Mungkin tidak dapat apa-apa kita. Tapi perhatikan saya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik. Apa yang jahat. Gusti ora sare, Pak. Tuhan tidak tidur. Tuhan akan lihat pengabdianmu yang tulus itu. Dan dengan caranya Tuhan yang ajaib. Nanti saudara, pangkat, jabatan, dengan sendirinya akan Tuhan titipkan kepada saudara. Jadi sama-sama kita punya prioritas yang benar hari ini. Yang terakhir yang kita pelajari dari Cornelius. Masih di ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Ia senantiasa berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah itu bukan bicara seperti terminologi doa dalam benak orang Kristen. Pak, polisi semua di sini. Berdoa itu nggak harus lipat tangan, Pak. Pak polisi, dengarkan saya. Berdoa itu nggak harus sujud. Berdoa bagi saya adalah komunikasimu dengan Tuhan. Maka dalam tugasmu nanti kalau ada beberapa di sini ditugaskan sebagai polisi lalu lintas. Di panas terik matahari harus bertugas. Mungkin ada cemooh masyarakat sekitar. Itu polisi itu cuma cari kesempatan doang. Mau cari yang enak-enaknya doang. Jangan pedulikan itu semua. Kalau kau memang merasa itu beban berat buat kita, belajarlah ngobrol di tengah perempatan jalan itu sambil mengatur jalannya lalu lintas supaya baik. Ngobrol sama Tuhan sambil tiup peluitmu itu. Bicara sama Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan. Jadikan aku hambamu yang mengabdi kepada bangsa sebagai polisi. Polisi yang benar Tuhan. Tuhan tolong aku ketika kita harus menilang orang. Orang itu berusaha untuk menyuap kita. Doa, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, ini tawaran menggiurkan. Aku bisa dapat uang di sini. Tapi aku tidak mau lakukan Tuhan. Aku percaya meskipun berapapun berkat yang kuterima sebagai gajiku sebagai polisi di bangsa ini. Tapi kalau aku mengucap syukur atasnya, Tuhan bisa melipat gandakan. Dan akhirnya semua kebutuhanku. Kebutuhan istriku nanti kalau kalian sudah berumah tangga. Kebutuhan anak-anakku kalau kalian nanti sudah punya anak-anak. Tuhan pasti cukupi. Sebagai hamba Tuhan itu prinsip hidup saya. Saya berani ngomong di sini. Di tengah semua aparat hukum. Saya adalah hamba Tuhan yang tidak pernah minta-minta. Kepada siapapun. Saya kenal banyak pengusaha besar.
Pengusaha besar itu selalu berkata sama saya kalau habis saya layani, Pak, nanti kalau lewat jalan ini mampir ke rumah saya ya Pak. Pak, nanti kalau lewat kantor saya mampir ke kantor saya ya Pak. Pokoknya kantor saya, rumah saya itu terbuka 24 jam buat Pak Pendeta. Pak Pendeta nanti kalau ada butuh apa-apa buat gereja hubungi kami ya. Saya pasti support Pak. Tapi ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bahkan ketika saya bangun gereja, beli gereja, bangun gedung untuk dijadikan gereja, saya tidak menghubungi satu pun mereka yang pernah ngomong itu kepada saya. Padahal kalau saya mau hubungi, nilai bukan cuma 1 juta, bukan puluhan juta, karena mereka pengusaha besar. Mungkin semuanya bisa dicukupi. Tapi saya tidak pernah lakukan. Saya hampir 20 tahun jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Kalau saya meminta hanya kepada satu, dan hanya kepada Tuhan saya. Saya tidak berkelimpahan harta hari ini. Tidak punya mobil mewah hari ini. Tapi hidup saya tercukupi semuanya. Saya damai sejahtera, saya sukacita. Dan itulah yang saya rasakan di bumi ini. Saya hidup di bumi seperti di surga. Maka belajarlah berdoa. Belajarlah berkomunikasi kepada Tuhan. Dengan bahasamu sendiri. Dalam tugas tanggung jawabmu nanti sebagai polisi negara ini. Apapun yang diperintahkan atasanmu untuk diselesaikan tugas-tugas itu. Ajak bicaralah Tuhan. Mintalah hikmat daripada Tuhan. Semua di sini kenal Raja Salomo kan? Perhatikan, Raja Salomo itu pernah dalam satu momen di kota yang namanya Gibeon. Itu Tuhan datang kepada Salomo. Bercakap muka demi muka. Perkataan Tuhan kepada Salomo begini. Salomo, apa yang kau inginkan aku lakukan untukmu? Aku janji, kata Tuhan kepada Salomo, semua yang kau minta akan kuberikan. Salomo bisa meminta harta kekayaan perempuan. Salomo bisa minta Tuhan supaya musuh-musuhku semuanya takluk kepadaku. Tapi itu nggak dimintanya. Yang dimintanya apa? Tuhan, kalaupun aku harus meminta kepadamu, berikan aku hikmat, pengertian. Sehingga aku bisa membedakan dengan jelas mana yang benar, mana yang salah. Dia minta kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan Tuhan senang dengan permintaan Salomo ini. Sehingga bukan saja diberikan kebijaksanaan kepada Salomo. Sehingga Alkitab kita mengatakan, Salomo adalah orang paling berhikmat. Selama ada dunia ini, nggak akan lagi muncul orang yang berhikmat, yang hikmatnya melebihi Salomo. Itu Alkitab saya mengatakan demikian. Tapi bukan cuma hikmat yang didapatkan dari Tuhan. Tapi semua yang tadi yang tidak diminta itu, kekayaan, perempuan. Kalau Bapak ya Bapak tahu, Salomo punya 700 istri, 700 istri, 300 gundik, saudara. Luar biasa. Semua musuh-musuh, Salomo nggak pernah berperang. Semua musuh-musuh takluk sama dia karena kehebatan dan wibawanya dia. Jadi belajarlah meminta kepada Tuhan yang terbaik. Mintalah hikmat, supaya sepanjang karir kita nanti, karir bapak-bapak semua, adik-adikku di sini, anak-anakku di sini, sebagai polisi nanti, ada pengabdian sampai 20-an tahun, sampai kita pensiun, kita benar-benar bisa menjadi polisi yang terang benderang, bisa melihat mana yang jahat, mana yang baik, mana yang hitam, mana yang putih. Sehingga karir kita bukan saja cemerlang. Kesan-kesan para sesama perwira, sesama polisi, bahkan kesan di masyarakat bisa membuat kita, bisa menilai kita sebagai polisi yang baik, polisi yang luar biasa. Tapi di atas segala-galanya, Tuhan yang melihat kalian semua nanti tersenyum bahagia. Bangga kepada kalian. Sehingga nanti, dengarkan saya mau katakan sebagai closing statement saya. Di bawah kolong langit ini nggak ada yang mungkin. Semuanya mungkin. Nggak ada yang mustahil. Semuanya mustahil. Dalam artinya semuanya bisa terjadi. Ya. Dari kaya bisa jadi miskin, dari miskin bisa jadi kaya. Dari tidak dianggap bisa jadi dianggap. Semuanya sangat cepat perputarannya dan semuanya serba mungkin. Yang pasti terjadi. Ya, di atas semuanya itu. Kita bisa mati kapan saja. Pertanyaan saya tolong direnungkan nanti setelah selesai ibadah ini. Ketika kita mati sebagai orang Kristen, apakah Tuhan akan menyambutmu apa tidak di surga nanti? Ingat cerita Stefanus, dia dirajam batu karena imannya kepada Tuhan. Ketika darah bercucuran, ketika badan muka hancur lebur, Stefanus lihat ke atas dan berkata,
aku melihat Tuhan berdiri dan menyambutku. Jadilah orang Kristen yang punya goal hidup seperti itu. Di bumi berkarya, do the best, beri yang terbaik kepada atasan, kepada bangsa negara, kepada masyarakat, kepada gereja. Dan akhirnya selalu berusaha memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga kita semua nanti akan reuni dalam kekekalan surga. Haleluya. Semoga diperhatikan, doa saya semuanya bisa menjadi pelaku firman. Kita tundukkan kepala, kita bersyafaat, kemudian kita tutup dengan doa berkat. Bapak yang baik, terima kasih buat sharing di Jumat siang bersama hamba-hambamu Tuhan. Bersama biji matamu Tuhan. Bersama manusia-manusia Kristen pilihanmu Tuhan. Mereka ada di SPN Polda Riau ini. Kami percaya itu semua karena kehendak-Mu. Maka aku berdoa sebagai hamba-Mu Tuhan, agar semua siswa-siswa di SPN ini bisa menyerap semua ilmu yang didapatkan di sekolah ini. Belajar dengan sungguh, dengan semua materi-materi yang diberikan sebagai bekal mereka nanti sebagai polisi di kemudian hari. Dan terlebih di atas segala-galanya Tuhan, meskipun mereka hari ini jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari saudara, jauh dari kekasih, tapi biarlah mereka meskipun jauh dengan semuanya, mereka tetap menjaga keintiman dengan-Mu Tuhan. Maka aku doa Tuhan, lawat semua hamba-hamba-Mu ini. Berkati mereka, tolong mereka dalam kesendirian mereka. Jangan biarkan mereka sendiri Tuhan. Pakai mereka, urapi mereka. Sehingga mereka menjadi lulusan-lulusan yang terbaik di SPN Polda Riau ini. Sehingga mereka nanti ke depan menjadi polisi-polisi yang karirnya, jenjang kepangkatannya melejit seperti burung Raja Wali. Sanggup terbang tinggi mengatasi langit. Semua tanggung jawab negara yang diberikan ke pundak mereka nanti. Aku doa Tuhan, agar mereka bisa selesaikan tuntas terbaik. Dan jauh di atas semua itu, kasih Tuhan, kuharapkan limpah atas mereka. Dijauhkan dari mara bahaya, segala peluru-peluru jahat yang berusaha merenggut nyawa mereka, orang-orang jahat yang berusaha melukai mereka, dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Para pengajar Tuhan yang ada di sini juga berikan Tuhan, agar mereka benar-benar bisa membagi yang terbaik yang mereka miliki sebagai polisi, sebagai perwira, sebagai hamba Tuhan kepada anak-anak didik mereka. Sehingga tidak terputus Tuhan generasi hamba Tuhan yang menjadi polisi, yang saat ini tercermin dari Kapolri kami Tuhan, anak-Mu Tuhan. Hamba doa di kemudian hari, setelah masa Pak Kapolri nanti ini lewat, akan semakin banyak muncul hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang menjadi polisi dan berprestasi dan di atas segalanya menyenangkan Tuhan. Berkati Tuhan 70-an siswa Polda Riau ini. Aku doa sungguh hikmat marifat dari Tuhan turun atas kalian semuanya. Kalau semua di sini ada pergumulan khusus, boleh taruh tangan kanan kalian di dada. Saya tidak tahu pergumulan kalian secara khusus, tapi saya percaya ada Tuhan di sini. 2-3 orang bersepakat berkumpul, Tuhan hadir. Maka taruh tangan kalian di dada dan bawa dalam doamu kepada Tuhan apa yang sedang kalian gumuli. Bapak lihat tangan-tangan yang sedang mereka taruh di dada mereka. Hamba secara manusia tidak tahu apa yang mereka sedang rasakan, apa yang sedang mereka gumuli. Tapi Tuhanku sanggup mengetahuinya. Dan mereka taruh tangan di dada karena mereka mau berserah kepadamu Tuhan. Maka tolong hamba-hambamu ini. Tolong anak-anakmu ini Tuhan. Sehingga pergumulan mereka lewat pertolonganmu bisa terselesaikan semuanya. Bisa mereka selesaikan satu demi satu. Sehingga mereka keluar lebih daripada seorang pemenang. Sekali lagi hamba doa Tuhan. Kau yang berkata di mana orang benar berada, tanah bumi yang diinjaknya, tanah bumi yang diberkati Tuhan. Maka kuasa itu aku harapkan hari ini turun kepada semua calon-calon polisi yang sedang sekolah di SPN ini. Kepada semua perwira-perwira, kepada semua pembina-pembina di SPN ini Tuhan.
agar sekolah polisi negara Polda Riau, tempat mereka sekarang ada, itu diberkati Tuhan. Ketika nanti mereka pergi kemanapun bertugas, wilayah yang mereka injak tanahnya itu menjadi wilayah yang dikuduskan Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bapak-bapak semuanya, saya minta dengan hormat untuk kita bangkit berdiri, dan kita akan terima berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ibadah kita sudah selesai. Bapak-bapak semua kembali ke kelas kalian. Belajar dengan tekun, serap semuanya dengan baik. Contoh yang baik, jauhkan yang jahat. Banggalah jadi polisi Republik Indonesia. Berjuanglah, beri yang terbaik kepada bangsa ini. Dan dengarkan saya, berilah yang terbaik juga kepada Tuhan. Dan siang hari ini, boleh kita angkat tangan dua-dua kita lebar-lebar, tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat. Biarlah berkat yang diterima Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat yang sama kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita dijadikannya kepala, nggak pernah jadi ekor. Naik, nggak pernah turun. Semua kita, apa yang kita pegang, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kita melangkah, tanah bumi yang kita injak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Biarlah yang namanya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, yang mesra, yang intim dengan Roh Kudus, ketiga yang esa itu, selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai siang hari ini sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan jemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Yang percaya, yang diberkati, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan semuanya bagi Tuhan. Selamat hari Jumat. Selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih. SPN Polda Riau. Tuhan berkati. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.